Dyatlov Pass adalah sebuah insiden terkenal di mana 9 pendaki gunung profesional yang dipimpin oleh Igor Dyatlov menuju Gunung Holat-Shakhl, Otterton meninggal dengan cara yang sangat misterius. Kematian mereka diperkirakan terjadi pada malam hari tanggal 2 Februari 1959. 9 orang pendaki tersebut diantaranya adalah 2 wanita bernama Zinaida Kolmogorova dan Lyudmila Dubinina. Selain itu, terdapat 6 laki-laki bernama Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Krivanishenka, Yuri Darashenka, Nikolai Thibeaux-Brignol, Alexander Zolotaryov. Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mencapai Otterton, sebuah gunung yang berada 10 km sebelah utara lokasi kejadian. Nama Otterton sendiri dalam terjemahan dari bahasa Mansi berarti gunung orang-orang mati. Gunung ini terletak di bagian atas sungai Pichora di perbatasan Sverdlov, Perm, Provinsi Chumin, dan Republik Komi. Jasad mereka ditemukan 3 kali dengan jangka waktu yang cukup jauh. Dugaan awal, tim medis menyatakan kematian 5 orang pendaki tersebut akibat hipotermia. Namun setelah penemuan jasad yang ketiga, di mana jarak waktunya kurang lebih 2 bulan dari temuan kedua, tim medis menarik pernyataannya tersebut. Ditemukan sebab-sebab lain yang terbilang sangat aneh. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di malam sebelum kematian tragis 9 pendaki ini? Berikut kisah misteri kematiannya yang berhasil dirangkum versi On The Spot. Dalam penemuan barang-barang serta buku diary yang ditulis oleh pemimpin ekspedisi Igor Dyatlov, peneliti militer Uni Soviet sekiranya dapat menceritakan kronologis kejadian yang merenggut 9 nyawa pendaki ini. Para polisi menduga pada malam tanggal 2 Februari 1959, para pendaki tampaknya merobek tenda mereka dari dalam dan bergegas ke area pepohonan tanpa mengenakan apa-apa persis sebelum mereka tidur. Lalu apa yang dilihat? Dan sangat aneh, karena tenda tersebut memiliki pintu keluar. Lalu mengapa mereka harus merobek tenda tersebut? Pada temuan 2 jasad pertama ditemukan bukti lain bahwa kulit jari Yuri Krivanishenka dan Yuri Darashenka mengelupas seperti keduanya mencoba memanjat pohon. Namun kesimpulan tersebut dibantah oleh beberapa ahli. Mereka membuktikan kulit-kulit jari 2 jasad tersebut tidak seringan memanjat pohon. Lebih parah dari itu. Namun mereka tidak tahu apa yang dipegang oleh pendaki ini. Kemudian pada temuan 3 jasad yang kedua, para penyelidik menyimpulkan sang pemimpin Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, dan Rustem Slobodin meninggal satu persatu dalam keadaan buta. Ketiganya meninggal dalam posisi yang menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk kembali ke arah perkemahan. Kemudian pada temuan yang terakhir, para penyelidik menemukan 4 jasad pendaki yang berada di lembah sungai yang tertutup salju sedalam 4 meter. 3 dari mereka mengalami cedera fatal. Tubuh Nikolai Thibeaux-Brignol mengalami kerusakan tengkorak besar, dan keduanya, Lyudmila Dubinina dan Alexander Zolotaryov, mengalami patah tulang iga. Para ahli forensik membandingkannya dengan luka-luka yang ditimbulkan akibat kecelakaan mobil. Cryptozoologist Mikhail Trachtenberg mengatakan di bagian dalam tubuh Dubinina dan Zolotaryov remuk, dan di bagian luar tidak sama sekali adanya tanda luka-luka.
Tidak hanya itu, anehnya lagi, keempat jasad tersebut ditemukan dengan memakai pakaian milik pada korban yang telah ditemukan sebelumnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, pakaian tersebut terkena radiasi tingkat tinggi, ditambah lagi dengan tengkoraknya retak, patah tulang rusuk, dan bahkan pendaki wanita ini, Ludmila Dubinina, ditemukan dengan lidah yang terpotong. Setelah para korban dipulangkan untuk dimakamkan, para keluarga korban yang berhasil ditemukan terakhir menyatakan tubuh 4 korban tersebut berubah warna menjadi oranye. Karena kurangnya saksi mata dan investigasi tentang kematian para pendaki telah melahirkan banyak spekulasi. Ada beberapa kelompok yang mengatakan mungkin 9 pendaki ini tewas akibat diserang oleh makhluk buas. Ada lagi yang mengatakan dibunuh oleh makhluk Yeti. Namun dari tim penyelidik militer Soviet Rusia tidak menemukan adanya jejak kaki lain di tempat kejadian. Serta dari hasil otopsi ke-9 pendaki ini tewas bukan karena diserang, namun lebih tepatnya mereka remuk seperti ditabrak mobil. Teman korban mengatakan ada sebuah kekuatan yang aneh yang tidak dikenal menyebabkan kematian para pendaki ini. Beberapa mengarah kepada mitos atau legenda yang sempat terjadi di gunung ini. Suku Mansi percaya kematian misterius tersebut akibat hal-hal gaib. Suku Mansi memang menamakan gunung tersebut dengan sebutan Gunung Mati. Karena sekitar 13.000 tahun yang lalu, nenek moyang mereka berhasil selamat dari musibah banjir yang sangat hebat. Selain karena hal-hal mistis, ditemukannya juga spekulasi UFO. Beberapa ilmuwan lainnya yakin bahwa UFO yang menyebabkan kematian para pendaki tersebut. Hal tersebut diyakini karena adanya laporan dari beberapa saksi mata yang melihat adanya bola misterius seperti bola api berwarna orange terbang di atas langit pegunungan Kholat Shakil. Selain itu juga terlihat 2 tangan korban yang sidik jarinya hilang seperti perbuatan dari makhluk luar angkasa. Lalu di tempat kejadian terdapat tanda kebakaran di sekitaran hutan serta beberapa jasad ditemukan retak tulang iga. Lalu percayakah Anda bahwa UFO dan makhluk luar angkasa yang menyebabkan kematian 9 pendaki ini? Bagaimanapun juga, spekulasi UFO memiliki pro kontra yang seimbang. Namun di antara pernyataan itu semua ada jawaban yang paling logis. Peneliti mencoba untuk berpikir positif bahwa 9 orang pendaki gunung yang berpengalaman ini buru-buru meninggalkan camp mereka di malam hari ketika ada sesuatu yang berbahaya, yaitu debris atau longsoran salju yang terjadi di malam kejadian. Kemudian karena kondisi hutan Ravin yang memiliki kontur tidak rata, kemungkinan terbesar malam itu 4 orang pendaki terperosok di salah satu lembah hingga tulang mereka remuk. Lalu bagaimana dengan kulit-kulit jari Yuri Krivanishenka dan Yuri Darashenka mengelupas dan lidah Ludmila Dubinina yang terpotong? Karena begitu misterius, kesimpulan akhir menyatakan bahwa semua anggota kelompok meninggal karena suatu sebab yang tidak diketahui pasti dan jelas. Penyidikan pun dihentikan secara resmi pada bulan Mei 1959 karena tidak adanya pihak yang bisa dinyatakan bersalah atas kematian 9 pendaki ini. File dikirim ke sebuah arsip rahasia dan fotokopi kasus disembunyikan hingga tahun 1990-an dengan beberapa bagian yang hilang karena dicuri. Ada juga pihak keluarga menduga mungkin kasus ini sengaja ditutup-tutupi. Entah spekulasi mana yang benar, hingga kini penyebab kematian 9 pendaki di Dyatlov Pass ini tetap menjadi misteri dan tidak bisa diungkapkan hingga saat ini. Dan pemirsa, itulah kisah misteri series mengenai kematian 9 pendaki di Dyatlov Pass yang berhasil kami rangkum versi On The Spot.